Ingat, pacaran itu hanya menyiapkan hati untuk disakiti. Semakin tinggi pengharapanmu, semakin tinggi pula kesempatanmu tersakiti. Sejatinya cinta setinggi langit pengharapannya, serendah bumi ketulusanmu. Maka kita langsung ke pertanyaan pertama, Ustaz. Monggo, ya, antum langsung yang jawab, antum yang baca pertanyaannya. Sekali-sekali antum baca tulisan-tulisan jelek mereka, ya. Tafadhol, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget bisa ke Pekanbaru, suatu kota yang penuh dengan hawa yang gak panas ya. Kasih sayang teman-teman kan kayak matahari ya, menghangatkan tidak membakar. Dan itu aku tuh selalu suka Pekanbaru. Aku cinta sama Pekanbaru. Tapi yang di Pekanbaru belum cinta sama aku. Jadi bahagia banget bisa ketemu sama teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Pertanyaan pertama, ya ini ditodong ya. Mas, aku deg-degan ya. Alhamdulillah. Awal udah pada makan belum? Makan nanti sakit. Ikhwan udah pada makan belum? Terserah. Kang Ustadz, saya ada dekat dengan seorang wanita, dia teman kecil saya. Baru loh, aku sepanjang kajian, baru loh hari ini temanya begini loh. Caranya ya Allah, biasanya ini dijawab di akhir ya. Saya ada dekat dengan seorang wanita, berarti laki ya ini ya. Teman kecil saya. Semua teman-teman comblangin saya dengan dia. Dicie-cie berarti ya. Cie gitu-gitu ya. Dia habis putus dengan pacarnya. Alhamdulillah. Sekarang dia hijrah. Dan ternyata dia nunggu saya selama 6 bulan. Antum pede banget. Aneh. Dari mana coba dia tahu nunggu ya? Tapi saya tidak peka. Aduh, Allah. Itu laki-laki loh ya. Ternyata dia nunggu saya selama 6 bulan, tapi saya tidak peka dan dia balikan lagi. Terus bagaimana Ustaz? Ya biarin aja. Kenapa antum yang repot? Dia mau putus, jadian lagi, putus lagi. Antum mau peka, mau nggak peka, ya nggak usah pacaran. Terus mau diapain? Memang kalau dia udah putus mau dinikahin sama antum? Kan nggak juga ternyata. Jadi ya ini namanya suka ngurusin kehidupan orang nih begini. Jadi dia putus, alhamdulillah. Dia udah hijrah, semangatin. Tapi sekarang dia hijrah Ustaz, dan ternyata dia nunggu saya selama 6 bulan. Kayaknya buat pacaran, kalau buat pacaran lagi ngapain? Maka untuk berikutnya ketika dia sudah putus bilang alhamdulillah kamu udah putus. Nanti dia malah, oh kamu seneng ya aku putus sama dia? Iya aku seneng kamu bisa putus sama dia. Oh berarti kamu, sama dia. Enggak juga sih, karena aku alhamdulillah karena kamu berhenti dari maksiat, itu aja. Masya Allah. Itu justru yang terbaik ketika teman-teman memilih untuk putus, yaitu yang terbaik ya. Mudah-mudahan yang masih pacaran pada sore hari ini diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Saya kurang paham ini. Terus bagaimananya kenapa itu dia ya? Jadi kalau misalkan kalau hanya untuk berpacaran lagi sudah nggak usah ya. Kalau dia sudah pacaran lagi ya udah biarin aja. Paling kita sebagai teman bisa mengingatkan dia, ingetin dengan cara yang terbaik lah gitu ya. Kadang ngingetin teman itu luar biasa loh.
Apalagi akhwat ya. Ketika akhwat putus sama pacarnya, terus kita sebagai teman berusaha ngingetin kan. Kadang suka ngingetin, udah, emang semua cowok juga gitu. Kita yang disalahin, brother. Padahal kan kita berbeda. Akhirnya kita bilang udah. Aku sakit hati. Aku nggak mau. Pokoknya nggak mau. Aku balikan lagi, nggak mau. Iya udah. Aku benci sama dia. Iya udah. Aku ngerti. Udah tinggalin aja. Iya aku nggak mau. Pokoknya nggak mau. Seminggu kemudian balikan lagi. Coba. Ada yang begitu banyak ya gitu ya. Dah alhamdulillah. Ini serius ya, Sar? Serius, ini Semua ini kita baca. Berarti sesingkat-singkatnya. Bagaimana cara melupakan seseorang yang kita sukai karena Allah? Berat ini, bro. Bagaimana cara melupakan seseorang yang kita sukai karena Allah? Dan bagaimana caranya agar bisa bersikap netral ketika bertemu dengannya? Kau tidak pernah mencintai seseorang karena Allah sampai kemudian kau mencintai dia ketika setelah menikah dengannya. Karena sebelum menikah dengannya kau tidak benar-benar mencintai dia karena Allah. Jemput cinta yang paling terbaik dengan mencintai kepada Allah karena Allah itu dengan cara bagaimana kita mendekati cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan suka sama seseorang, sekarang misalkan teman-teman datang ke kajian ini, alibinya udah hijrah, nggak pacaran Ustaz, saya nggak pacaran Ustaz, cuman kita kalau ke kajian bareng, aku cuman memotivasi dia supaya dia tuh bisa hijrah, terus ternyata nggak pacaran sama dia, enggak, tapi kita saling ngingetin sholat, nonton Dilan bareng. Terus teteh bilang, aku cinta dia karena Allah. Ingat, pacaran itu hanya menyiapkan hati untuk disakiti. Semakin tinggi pengharapanmu, semakin tinggi pula kesempatanmu tersakiti. Sejatinya cinta setinggi langit pengharapannya, serendah bumi ketulusanmu. Maka nikmatnya cinta ketika kita senantiasa mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan benar-benar cinta pun karena Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang persatukan hatinya untukku karena kecintaan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu gelap. Coba teman-teman lihat layar handphone teman-teman. Tapi jangan dinyalain. Lihat. Ketika gelap, apa yang dilihat ketika itu? Diri kita sendiri. Maka jodoh adalah cerminan diri. Semakin baik kita, semakin soleh kita, semakin dapetin yang solehah juga kita. Pengen dapetin yang solehah, teteh misalkan pengen dapetin yang solehah, yang soleh misalkan ya, teteh bilang, Ustaz pengen yang kayak artis Korea. Artis, aku masih Ustaz sama siapa aja nggak apa-apa sih, yang penting soleh, rajin sholat, rajin tahajud, hafal 30 juz. Ya kalau bisa kayak artis Korea, tajil. Susah barangnya teh. Kalaupun ada belum tentu mau sama teteh gitu. Ayah saya sering mendesak untuk menikah. Bagus. Tapi masalahnya saat ini saya belum memiliki calon untuk menikah. Bagaimana saya menanggapi permintaan ayah saya? Ini cewek atau cowok Ustaz ya? Cowok yang tulisannya juga jelek bener. Lihat, kalau cowok itu tulisannya penuh dengan dendam. Kesini aja tuh baca nih. Tuh, kerasa keraba itu. Ditulisnya benar-benar dengan sangat mendalam. Ayah saya sering mendesak untuk menikah, tapi masalahnya saat ini saya belum memiliki calon untuk menikah. Kalau belum dimiliki, dicari, dijemput. Jodoh itu bukan dicari, tapi dijemput. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, agungkan nama Allah, dan bersilaturahmilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara menjemput jodoh yang paling terbaiknya seperti itu. Tapi kalau dijemput dengan cara yang salah, pasti bakal bermasalah. Ayah mendesak untuk menikah, bagus ayahnya, berarti paham. Kalau anak tidak dibiarkan untuk menikah, anak kaget dari kira-kira. Kalau ayah tidak mendesak anaknya untuk segera menikah, khawatir anaknya terjebak ke dalam zina. Khawatir anaknya terjebak dalam kemaksiatan. Orang tua mana yang tega membiarkan anaknya terjebak dalam perzinahan, kemaksiatan? Nggak ada.
Anak tuh paling depan yang pengen protes tentang film Dilan. Maaf, DIL dan 2 huruf di belakangnya. Tanggung udah disebutin. Ya itu pokoknya. Teman-teman brother dan sister Villa, film itu akan memotivasi anak muda buat berpacar. Berapa banyak anak SMA yang tiba-tiba pengen punya motor antik, motor dimodif, di jet styling, tiba-tiba pengen beli jaket Levi's. Subhanallah, tiba-tiba ngebonceng ceweknya bilang, mau dicium nggak? Kamu rindu nggak? Kesel gitu liatnya. Jadi orang tua memotivasi anak untuk menikah, mendesak anak untuk menikah, bagus. Tinggal bagaimana cara kita untuk kemudian menjemput itu semua. Asalnya kita paham. Ayo, yang udah pacaran 7 tahun belum tentu bisa nikah. Bener nggak? Pacaran 7 tahun, nikahnya sama tetangga. Jadi selama 7 tahun itu hanya menjaga jodoh seseorang gitu. Ya itu yang terjadi di artis kita ya. Tapi ya udah, jangan dibahas artis itu ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Assalamualaikum, saya butuh nasihat. Ya, aku hadir untukmu. Bagaimana seharusnya sikap muslimah? Nah, ini baru akhwat. Bagaimana seharusnya sikap muslimah bila ia jatuh cinta pada seorang lelaki? Mohon nasihatnya. Kata-kata akhwat itu memang halus. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari matamu. Dari mata turun ke hati. Namanya permasalahan yang namanya cinta. Wajar nggak seorang wanita kemudian suka sama seorang laki-laki? Wajar. Misalkan ketika Kang Bodi datang tiba-tiba awal, bisa. Astagfirullahaladzim. Bisa. Boleh nggak? Boleh. Wajar seorang wanita gemes gitu. Pipinya pengen cubit. Misalkan, tapi jangan cubit beneran. Yang jijik itu laki-laki ketika Kang Bodi di sini kemudian sakit juga. Wajar. Fitrah brother and sister Villa. Cinta datang menyapamu. Tapi bagaimana kemudian kau yang memutuskan untuk dibawa kemana permasalahan cinta ini? Seandainya kau bawa kemudian ini kepada jurang kemaksiatan, kau ikuti hawa nafsu, maka kata Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap anak Adam senantiasa berzina. Zina mata itu dengan melihat, zina telinga itu dengan mendengar, zinanya lisan itu dengan berbicara, dan kemudian dari setiap zinanya kaki dengan melangkahkan. Dari setiap itu semua yang akan membenarkannya adalah kemaluannya. Artinya potensi kepada kita itu senantiasa hadir. Antum ngelihat SPG, seneng nggak? Deg-degan nggak? Lihat wanita cantik, mohon maaf, lihat wanita seksi, antum gimana ekspresinya? Istighfar? Atau biasa aja? Atau jijik? Biasa aja? Insya Allah. Kalau lihat cowok seksi? Gak bisa, Zuyina linasi syahwati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang disukainya. Satu, wanita yang paling sering ngelihat wanita cantik, seksi, kita pasti tertarik. Pasti tertarik. Coba sekarang akhwat ngelihat laki-laki six pack, begini-gini, seneng nggak? Makan minyak gitu, brother. Minyak. Di Pekanbaru kan banyak minyak. Kayak minyak semua badannya. Seneng nggak lihatnya? Gak. Mau ke celana dalam gini seneng? Nggak seneng. Coba sekarang ikhwan, tuh kan belum diceritain udah kebayang tuh. Itu laki-laki jahat, zina imajinasi luar biasa. Jadi laki-laki ketika melihat seorang wanita pasti tertarik. Cuman ada yang satu konsepnya ketika bertemu wanita yang cantik kita bilang astagfirullahaladzim. Ada yang kedua, masya Allah. Manusia setengah hijrah kan? Nah yang ketiga yang belum hijrah, wanita cantik lewat, nah gitu, bahaya. Kalau wanita, ikhwan, kalau wanita itu menyukai pria, mohon maaf, biasanya jarang dari penampilannya, jarang. Wanita itu kan satu, senangnya dari satu,
perhatian, kasih sayang. Berarti satu dari perhatiannya, dua dari kata-kata. Percaya nggak, seorang wanita itu bisa luluh lantah pertahanan hatinya hanya dengan kata-kata. Kau sampaikan kata-kata yang indah pada dirinya, luluh lantah dia. Coba malam-malam kirimin puisi, Assalamualaikum Ukti, mohon maaf seandainya mengganggu waktumu, tapi apa daya, rinduku berbatas dengan semu. Ya, aku memang merindukanmu dan sulit aku untuk menemukanmu. Ah, ternyata rinduku tidak harus senantiasa menatapmu, tapi rinduku telah menetap dalam hatiku. Aku mudah menemukanmu tidak dengan mataku, tapi aku menemukanmu dengan hatiku. Itu Ahwat bacanya tapi dibalik, seorang Ahwat ngirim puisi ke laki-laki. Assalamualaikum akhi, kau lihat malam yang begitu indah. Dia Ikhwan yang bacanya suka. Itu laki-laki, Ikhwan, Ahwat satu, jarang dari penampilan, perhatian. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, tadi perkataan, kasih sayang. Kemudian yang keempat baru tentang barang. Siapa yang paling banyak nyimpan barang mantan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan disimpan barang mantan. Makanya bikin nanti kapan-kapan lelang barang mantan. Silakan. Subhanallah. Ikhwan jarang. Ahwat itu SMS-nya aja, WhatsApp-nya aja di screenshot, disimpan. Puisi disimpan, semua barang-barang disimpan di satu box yang namanya kenangan mantan, satu dus itu ada. Masya Allah. Dan memorinya itu lebih kuat Ahwat itu. Subhanallah. Memorinya lebih kuat. Tiba-tiba dia bisa bilang bagaimana kemudian pengalaman dia waktu bulan Januari misalkan 2016 disampaikan sama kita, bisa. Orang yang namanya wanita itu senantiasa mempergunakan tentang perasaannya, bukan dengan logikanya. Maka kalau wanita sudah tersentuh dalam hatinya, baik dengan perhatian, barang, sesuatu yang diberikan, atau kemudian dengan kata-kata yang indah, sulit engkau akan melepaskannya. Maka seorang wanita akan mengatakan, aku nggak bisa lagi mendapatkan yang lebih baik dari dirinya. Berapa banyak seorang wanita yang kemudian terjerembab ke dalam jurang yang dalam. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sampai ada seorang wanita yang mengatakan, kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu ingkari, ku tak peduli. Di mana ada cinta seperti ini? Kan tolong yang begitu. Dibodohin percaya, dibohongin percaya. Coba aneh, gak pernah masuk di logika. Ada seseorang yang mengatakan, Dewi, kenapa kamu temenan sama Nisa? Iya, Nisa tuh suka ngebohong, orangnya seneng deh. Ada gak? Gak ada. Subhanallah. Jadi ketika berbicara fitrah seorang wanita menyukai seorang laki-laki, boleh? Ya boleh. Cuman bagaimana cara membungkusnya? Gimana caranya? Kalau sudah teteh siap untuk menikah, silakan sampaikan. Kalaupun tidak, bagaimanakah sudah menanti dalam taat, menjemput dalam taubat? Bismillah. Saya dan calon sudah sama-sama bekerja dan ingin menikah. Tetapi ortu laki-laki belum menyetujui. Apa yang harus saya lakukan? Tinggalkan. Ngapain sama teman lama-lama? Kalau misalkan teteh sudah bersama-sama dan sama-sama sudah siap menikah, ta'aruf hitbah. Tapi kalau bersama-sama ortu belum menyetujui, teteh atau akhwatnya sudah siap nikah, tinggalkan, cari yang siap menikah. Ngapain berlama-lama? Sampai kapan terus terombang-ambing dalam lautan kebingungan? Capek tahu enggak? Aku bukan jemuran. Tetap berusaha atau mundur saja? Mundur saja. Bismillah. Allahumma ajurni fi musibati wa khufli khairan minha. Semoga Allah datangkan ganti yang lebih baik insyaallah. Tapi tanya dulu ke dianya, mau enggak kemudian untuk serius sama aku? Kalau enggak, ya udah tinggalin aja. Bismillah. Insyaallah Allah ganti yang lebih baik. Lihat laki-laki di sini, insyaallah limited edition ini semuanya. Wajah-wajahnya, prihatin. Bagaimana cara kita menanggapi ikhwan yang suka gombal? Kok jadi aku merasa tersindir ya? Gimana cara menanggapi ikhwan yang suka gombal? Tekan yang lama, delete.
Ingat tadi, mbaknya ini, kalau teteh di Pekanbaru bahasanya apa ya? Kakak, uni. Kakak. Ya Allah, kamu kakak, aku adik, kita kakak adean. Kakak, ada yang ke kakak, WhatsApp. Kakak itu seneng banget diperhatiin, seneng banget diperhatiin. Nih, brother and sister Villa, kenapa sih banyak orang yang pacaran kemudian mengatakan, soalnya dia tuh perhatian banget sama aku. Salah, yang senantiasa perhatian kepada dirimu, orang tuamu. Yang paling sayang di dunia ini sama diri kita, orang tua kita. Satu Allah, dua Rasulullah, yang ketiga ortu kita. Orang tua yang mengajarkan kita berbicara, tapi kita yang kemudian bicara paling keras kepada orang tua kita. Orang tua kita yang mengajarkan bagaimana perhatian dan kasih sayang, tapi kita mempraktekkan kemudian kebencian dan dengki kepada orang tua kita. Orang tua yang memberikan perhatian sepenuhnya, tapi kemudian kita berikan perhatian sepenuhnya itu kepada pacar kita, pasangan kita. Aneh dan bermasalah ya. Orang tua kita nggak pernah disuapin, diajak makan, nggak diajak main. Pacar kita diajak main, diajak makan, ditraktir. Aneh logikanya. Orang yang berpacaran nggak sampai ke sana. Kenapa Kang Boni bisa ngobrol begini? Saya juga pelaku dulunya. Paham bagaimana sulitnya untuk kemudian kita berbakti kepada orang tua, terutama laki-laki, brother. Kita tuh gengsi bilang maaf sama ibu itu. Kita gengsi mau bilang kemudian mah jalan-jalan yuk, gengsi, brother. Tapi kalau ke cewek kita, wah subhanallah, ayam jemput, ayam nganterin aku, ayam rumah aku kosong.